nggak ada. Karena memang pure saya memang niatnya pergi kontrol ke rumah sakit. Kemudian kan udah selesai, saya pengen makan sampai mau sholat maghrib. Tiba-tiba aja waktu itu kelihatan mobil suami di parkiran. Nah saya taunya suami saya nggak lagi di Pekanbaru, di Air Molek nama daerahnya gitu. Jadi tiba-tiba saya lihat supirnya dan mobil itu keluar, saya buntutin. Saya tanya bagian tiketing, tadi ada perempuan nggak di mobil itu? Enggak katanya gitu kan. Saya putar balik mobil, masuk mall lagi kan nggak bisa mundur. Pada saat itu saya mikir nih feeling apa suami saya udah pergi ya naik Grab atau itu kan. Jadi tapi coba deh cari aja dulu keliling kalau rezeki, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya nemuin lah pas udah mau pulang, udah memang nggak mau nyari lagi. Terjadilah peristiwa yang kayak gitu yang sebenarnya nggak pengen saya viralin gitu, tapi karena melihat respon mereka yang oh kita kan udah cerai, aku istrinya, siapa sih yang nggak ke-trigger. Saya udah talak Novi itu dari Agustus 2024 Pak. Udah setahun lebih. Di Oktober 2024 orang tua saya, almarhum papa saya, sebelum meninggal pun udah nyuruh dia untuk pergi pindah keluar dari rumah. Oktober 2024 Pak. Kalau talak itu suami saya sudah terbiasa. Kayak kalau berantem dikit aja, kalau saya melawan, udahlah cerai aja lah kita, bosan, cerai aja lah kita, kayak gitu. Pulang aja dari sini, pergi dari sini, gitu. Udah terbiasa gitu. Jadi nanti pas dia emosinya udah reda, saya tanya, ini kan bener-bener serius enggak? Kita kan main-main, kayak gitu. Kalau memang mau bercerai kan ada caranya, gitu. Kayak bukan disiri, main talak-talak kayak main-main kayak gitu. Ada persidangan kan kita juga udah pernah cerai gitu. Sebelumnya harusnya kan lebih paham aturannya ya. Kan sebelum itu ada ribut-ribut juga kan. Tapi saya pengen fokus berobat dulu, nanti kita obrolin karena ada tawaran sebenarnya sama dia poligami, saya kan nggak mau. Makanya saya waktu diteriakin saya istrinya, saya nggak mau lah, saya siapa gitu. Saya punya nih buku nikah, saya belum bercerai, saya masih punya kakak gitu. Jadi ya nilai sendiri saja. Sebelum itu juga banyak perempuan yang udah ketahuan jalan. Yang pertama itu dari 2016 sampai 2021. Yang kedua ini 2022 sampai sekarang. Ya hampir jalan 4 tahun ya, kan April tuh. Ya 3,5 tahun lah anggap. Nggak tahu lagi saya ikut berapa. Yang saya tahu aja, aduh nggak usah dia disebut. Kurang dari 10 ada. Itu yang saya tahu ya, yang terdata. Susah sih nanti jadi kemana-mana kan gitu. Saya fokus yang 2 ini karena ini yang paling berani gitu. Sampai ada yang dibawa ke rumah gitu kan di saat saya berobat di Bandung. Yang share itu sampai saya batalin operasi loh. Saya pulang waktu itu belum puasa. Saya bilang itu kesempatan terakhir saya bilang. Nah ternyata ada lagi kan, ya udah wajar kan saya begini gitu. Kanker kulit, melanoma namanya. Nah itu kan kanker kulit yang ganas ya penyebarannya gitu. Jadi makanya bermetastasis ke mata. Mata saya harus diangkat karena untuk menyelamatkan jiwa. Kalau saya pertahankan saya yang menggerogoti nanti kemana, hampir ke tulang, ke yang lain kan. Jadi mata harus diangkat gitu. Sebenarnya kan penundaan itu terjadi, saya bilang Februari itu saya izin sama dokternya nanti setelah lebaran saya operasi ya dok, boleh nggak gitu. Oke deh bu, karena saya ada masalah nih dok yang nggak bisa saya sharing juga, saya bilang gitu. Tapi ternyata kan lama saya digantungkan, nggak dikasih, nantilah bulan Juni, nantilah Juli, nanti atau kita umroh dulu kayak gitu. Ternyata pada kenyataannya dia malah pergi sama perempuan lain ke Bali kayak gitu, ke Kuala Lumpur, kayak sampai beliin mobil perempuan itu. Saya yang butuh operasi yang darurat loh ini gitu, nggak dipedulikan. Talak Novi, tapi saya tetap ngobati Novi nih Pak. Saya pergi antarkan Novi berobat ke Malaysia, berobat ke Sisindung, dan terakhir ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini sudah saya talak cerai secara agama. Itu saya obatin, saya biayai. Sehingga apa yang disampaikan Novi yang mengatakan saya tidak bertanggung jawab, hal itu adalah fitnah dan keterangan bohong saja yang sengaja dibuat oleh Novi. Semua terjadi karena kesalahan saya, yang mana saya awalnya memang tidak menuruti, tidak mendengarkan keinginan orang tua saya
yang mana orang tua saya tidak restu dan tidak ridho saya untuk menikah sama Novi. Kemudian malah saya lakukan lagi di jilid kedua, saya coba lagi menikah sama Novi. Karena tidak mendapat restu ridho, akhirnya kejadianlah seperti ini, Pak. Aku nggak pernah nyesel atas keputusan yang udah aku ambil, karena aku percaya di balik semua rasa sakit ini Allah sudah siapkan sesuatu yang lebih baik buat aku. Takdir sih, nggak ada penyesalan juga. Karena aku udah berjuang, aku udah berusaha bersabar, tapi kalau memang aku nyerah lagi, aku minta maaf sama Allah, aku nggak sanggup.